Kita ini kan udah bisa bangun peradaban, mengubah planet, bahkan jalan-jalan keluar angkasa. Tapi, ada satu pertanyaan paling dasar yang kadang masih suka bikin kita mikir. Apa sih yang bikin kita jadi manusia? Nah, gimana kalau ternyata jawabannya itu datang dari tempat yang paling nggak kita sangka-sangka, dari musuh tertua kita? Coba deh pikirin. Filsuf, ilmuwan, seniman, semuanya udah ribuan tahun coba jawab pertanyaan ini. Apa karena kita bisa mikir? Atau karena kita bisa punya perasaan, bisa berkarya? Ternyata, evolusi punya jawaban yang jauh lebih aneh dan nggak terduga. Yap, beneran. Kamu nggak salah dengar. Kunci buat ngerti siapa kita sebenarnya itu mungkin aja tersembunyi di dalam sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman. Virus. Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, untuk paham semua ini, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Jauh sekali ke zaman di mana nenek moyang mamalia kita itu cuma makhluk-makhluk kecil berbulu yang lagi berjuang buat bertahan hidup. Jadi, makhluk ini tuh mirip tikus celurut gitu. Hidupnya malam-malam. Dan mereka punya satu masalah besar. Mereka nggak punya plasenta, organ super penting yang ngasih makan janin di dalam kandungan. Tanpa itu, mereka nggak akan pernah bisa melahirkan keturunan yang kompleks, yang otaknya besar. Evolusi kayaknya mentok di sini. Sampai datanglah penyusup super kecil yang mengubah aturan main. Nah, kenalan dulu sama yang namanya retrovirus. Ini bukan virus sembarangan loh. Mereka punya satu trik sulap yang keren banyak. Mereka nggak cuma nginfeksi sel, tapi mereka juga nulis ulang kode genetik sel itu dan ninggalin jejak permanen. Cara kerjanya gini. Bayangin deh, DNA kita itu kayak perpustakaan raksasa yang isinya semua buku panduan buat ngebangun tubuh kita. Nah, retrovirus ini datang, terus dia nyelipin bukunya sendiri ke salah satu rak di perpustakaan kita. Dan buku itu bakal ada di sana, selamanya, diwariskan turun-temurun. Dan disinilah ceritanya jadi gila banget. Ilmuwan nemuin kalau gen yang paling penting buat bikin plasenta, gen yang jadi kunci evolusi mamalia, ternyata bukan gen mamalia asli. Gen itu asalnya dari virus purba. Jadi, sebuah infeksi yang terjadi jutaan tahun lalu secara nggak sengaja ngasih nenek moyang kita alat yang mereka butuhin buat jadi kita sekarang. Dan ini bukan cuma kejadian satu kali. Ternyata, hampir 10% dari seluruh genom kita, cetakan biru lengkap diri kita, itu isinya sisa-sisa retrovirus kuno ini. Jadi, kita ini sebenarnya kayak mozaik ya, sebagian manusia, sebagian lagi virus. Oke, jadi virus itu bagian penting dari diri kita. Ini kan jadi bikin kita mikir lagi, kalau mereka sepenting itu, pertanyaan selanjutnya adalah, mereka ini sebenarnya datang dari mana sih? Sejauh ini ada dua teori utama. Yang pertama, teori progresif. Anggap aja kayak main Lego. Potongan-potongan genetik kecil yang lepas, lama-lama belajar cara buat gabung, dan akhirnya jadi virus. Nah, teori kedua itu kebalikannya, teori regresif. Bayangin sebuah mobil yang dipretelin sampai cuma sisa mesin sama rodanya doang. Teori ini bilang, virus itu dulunya makhluk yang lebih kompleks, tapi seiring waktu, mereka buang semua bagian yang nggak perlu. Jadi mana yang benar? Jawabannya, kita belum tahu pasti. Ini salah satu misteri terbesar di biologi. Bisa jadi dua-duanya benar, tergantung jenis virusnya aja. Misteri ini malah ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau gitu, virus itu sebenarnya hidup nggak sih? Jangan-jangan definisi kehidupan yang kita punya selama ini terlalu sempit buat mereka. Argumen tidak hidup itu simpel. Di luar sel inangnya, virus itu kayak benda mati aja, diam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang biak. Tapi, ceritanya jadi seru waktu ilmuwan nemuin virus-virus raksasa. Ada yang ukurannya segede bakteri, gennya ribuan. Dan yang paling aneh, mereka bisa sakit karena diinfeksi sama virus lain yang lebih kecil. Coba, kalau sesuatu bisa sakit, bukannya itu berarti dia hidup ya? Nah, perdebatan ini jadi makin rumit waktu kita mulai sadar seberapa banyak jumlah mereka. Jadi siap-siap ya, karena kita akan lihat gimana planet kita ini sebenarnya adalah dunianya para virus. Pertanyaannya kedengeran sederhana, tapi jawabannya, wow, bakal bikin kamu kaget. Kita mulai dari yang kecil dulu. Ambil satu tetes air laut, cuma setetes. Di dalamnya ada sekitar 10 juta virus. Itu baru satu tetes loh. Sekarang coba bayangin, seluruh lautan di dunia. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Coba deh, lihat ke langit malam, bayangin semua bintang yang ada di seluruh alam semesta. Udah?
Nah, para ilmuwan ngira-ngira jumlah virus di planet kecil kita ini jauh-jauh lebih banyak dari itu. Skalanya benar-benar nggak masuk akal. Kalau kamu bisa jejerin semua virus di bumi dari ujung ke ujung, barisannya itu bisa membentang melintasi galaksi kita 1.000 kali. Mereka ada di mana-mana. Di dalam tubuh kita, di sekitar kita, dari puncak gunung tertinggi sampai dasar laut terdalam. Mereka itu bagian dari planet ini. Oke, jadi kalau mereka ada sebanyak itu dan udah jadi bagian dari kita, mungkin udah saatnya kita berhenti ngelihat mereka cuma sebagai musuh. Mungkin mereka lebih kayak partner kita. Mereka tuh bukan penjahat doang. Mereka itu yang menjalankan ekosistem. Di laut, mereka ngelepasin nutrisi yang jadi makanan buat plankton, dasar dari semua kehidupan laut. Di dalam tubuh kita, ada pasukan virus yang justru melawan bakteri jahat. Dan seperti yang udah kita lihat tadi, mereka adalah sumber inovasi. Mereka terus-menerus gonta-ganti gen, mendorong evolusi buat terus maju. Aku suka banget sama kutipan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang semuanya. Hubungan kita dengan virus itu bukan perang, tapi sebuah tarian. Tarian evolusi yang udah berjalan miliaran tahun, di mana kita dan virus saling membentuk satu sama lain dalam sebuah kolaborasi yang luar biasa. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan paling awal tadi. Kalau kode genetik yang ngebentuk diri kita itu ternyata bukan murni punya kita, tapi hasil kolaborasi dengan musuh tertua kita, jadi kita ini sebenarnya siapa? Mungkin kita bukan individu, tapi sebuah ekosistem yang berjalan. Sebuah pemikiran yang menarik buat direnungkan, kan?